Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, Ibu Dr. Heni Yuningsi SHMH, Ibu Nesya Angrum Adisti SHMH, Ibu Ismail Nurila SHMH, dan Bapak Taslim SHMH. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, serta rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Uh, pada kesempatan kali ini, kami dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana akan membahas mengenai subsistem kejaksaan. Adapun kelompok kami yaitu terdiri dari Anissa Salsabila selaku moderator, saya sendiri, lalu ada Cindy Rona Larsati, ada Gisti Nur Aisyah, Kanza Zahira, dan Tiara Welianda. Oke, untuk slide pertama ini akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Sistem peradilan pidana, criminal justice system, merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan kewenangan lain, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Maka dari itu, Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan atas keadilan dan nurani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak. Baik, terima kasih saudari Cindy. Lalu selanjutnya, adapun tugas dan wewenang kejaksaan telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Maka dari itu, Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan atas keadilan dan nurani. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gisti. Kepada Saudari Gisti, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari kedudukan yang dimilikinya sebagai bagian dari ranah eksekutif, yakni yang pertama penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi kejaksaan di bidang administrasi. Yang kedua, penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kejaksaan. Melakukan pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaan. Dan kejaksaan adalah lembaga non-independen yang berarti tidak di bawah kementerian apapun. Puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap Presiden. Dan kewenangan jaksa ada dua, yakni yang pertama sebagai penuntut umum, yang kedua sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum terdiri memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Welianda. Baik, yang kedua ada independensi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Independensi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Independensi kejaksaan yang berarti secara suatu kelembagaan, kejaksaan berada pada tempat yang mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan pihak lain. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu dalam pasal 35 ayat 1 huruf G disebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang
mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana bersama oleh orang yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Pada dasarnya, lembaga kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga kejaksaan demikian berperan sebagai bagian dari penegak hukum. Penuntut dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, pengaruh kekuasaan lainnya. Kedudukan lembaga kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif. Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, kejaksaan harus independensi, yaitu bebas dari intervensi manapun, dan harus dijamin oleh negara dan diabadikan dalam konstitusi atau hukum. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi pada kesempatan kali ini, bisa memberikan pertanyaan atau memberikan diskusi pada kolom pertanyaan di bawah, komentar di bawah. Oke. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.